Kami dari Kelompok 4 akan membahas analisis tentang laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2024 berdasarkan dalam konsep pelaporan keuangan dalam PSAK. Sebagai salah satu ikon industri FMCG Indonesia yang telah menembus pasar global, PT Mayora Indah Tbk (MYOR) terus menunjukkan kiprahnya sebagai perusahaan yang tidak hanya besar, namun juga inovatif dan berdaya saing tinggi. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) adalah perusahaan manufaktur makanan dan minuman FMCG multinasional asal Indonesia yang merupakan salah satu produsen terbesar dan tersukses di Asia. Perusahaan ini bergerak dalam produksi beragam produk konsumen sehari-hari, mulai dari biskuit, permen, wafer, coklat, kopi instan, hingga sereal. Mayora dikenal memiliki portofolio merek yang sangat kuat dan tersebar luas seperti Kopiko, Beng Beng, Roma, dan Torapika yang tidak hanya dominan di pasar Indonesia, tetapi juga tetap mendunia. Untuk laporan keuangan Mayora Indah Tbk tahun 2024 menunjukkan bahwa laporan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Total aset sebesar Rp29,73 triliun, liabilitas Rp12,63 triliun, serta ekuitas Rp17,10 triliun memberikan gambaran kondisi finansial dan struktur pendanaan perusahaan. Selain itu, laporan posisi keuangan mengungkap sumber daya ekonomi yang dimiliki dan klaim atas sumber daya tersebut, termasuk aset lancar sebesar Rp19,60 triliun yang menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, kinerja manajemen tercermin dari laba bersih sebesar Rp3,7 triliun, serta meningkatkan ekuitas, menggambarkan aktivitas pengelolaan perusahaan dan akuntabilitas dalam mempertahankan dan menumbuhkan modal. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif informasi keuangan. Untuk informasi keuangan Mayora tahun 2024 memenuhi karakteristik kualitatif yang membuat laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna. Informasi tersebut bersifat relevan karena dapat membantu menilai kondisi masa lalu, sekarang, dan masa depan seperti pendekatan. Kepersediaan dari Rp3,56 triliun menjadi sebesar Rp6,43 triliun, serta kenaikan penjualan menjadi Rp36,7 triliun. Laporan ini juga memiliki representasi yang tepat, dibuktikan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang menunjukkan bahwa angka-angka disajikan secara jujur dan sesuai PSAK. Mayora menyajikan laporan keuangan konsolidasian yang mencakup perusahaan induk serta seluruh entitas anak, sehingga pengguna mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan dan juga kinerja grup. Laporan ini terdiri dari 5 komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, yang masing-masing memberikan informasi berbeda terkait kondisi perusahaan. Susunan laporan dilakukan dengan dasar aktual, menggunakan mata uang rupiah dan mengikuti standar PSAK serta regulasi OJK. Mayora juga menyiapkan informasi tambahan seperti kebijakan akuntansi, risiko nilai tukar, keputusan manajemen, dan juga strategi perusahaan secara lebih mendalam. Selanjutnya, untuk unsur laporan keuangan, pada tahun 2024, Mayora memiliki total aset sebesar Rp29,73 triliun dengan aset lancar yang tinggi, menunjukkan kondisi likuiditas yang sangat kuat. Persediaan meningkat menjadi Rp6,43 triliun, menandakan aktivitas produksi yang semakin besar. Di sisi lain, liabilitas mencapai Rp12,63 triliun, termasuk tambang dan obligasi yang digunakan untuk mendukung operasional dan ekspansi perusahaan. Ekuitas juga naik menjadi Rp17,10 triliun, yang terutama berasal dari laba ditahan yang mencerminkan struktur modal yang sehat. Selama tahun 2024, Mayora menyuguhkan pendapatan Rp36,7 triliun dan beban utama seperti beban untuk penjualan serta biaya pemasaran dan juga administrasi tetap yang tinggi. Pada tahun 2024, Mayora mengakhiri aset ketika manfaat ekonominya dipastikan akan mengalir ke perusahaan dan nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal, seperti pengadaan mesin baru nilai Rp1,44 triliun, serta persediaan yang meningkat menjadi Rp6,43 triliun. Liabilitas yaitu satu perusahaan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, misalnya tentang jangka pendek sebesar Rp2,74 triliun dan juga obligasi sebesar Rp2,3 triliun yang mencerminkan komitmen pendanaan dan potensi arus kas yang harus keluar di masa yang akan datang. Lalu, pendapatan diakui ketika resiko dan manfaat barang telah berpindah kepada pelanggan, sehingga penjualan sebesar Rp36,3 triliun menggambarkan keberhasilan pemasaran dan tingginya permintaan produk. Selain itu, Mayora menghentikan pengakuan aset ketika tersebut tidak lagi memberikan manfaat ekonomi, seperti pelepasan aset senilai Rp32,19 miliar. Selanjutnya untuk pengukuran. Pada tahun 2024, PT Mayora menggunakan beberapa dasar pengukuran untuk memastikan nilai aset dan liabilitasnya itu akurat. Dan sebagian besar dari aset seperti persediaan aset tetap dicatat berdasarkan biaya historis, yaitu harga perolehan yang kemudian disesuaikan dengan tinggi sultan.
Untuk instrumen keuangan seperti piutang, utang berbunga, dan obligasi, Mayora menggunakan biaya perolehan kemudian diamortisasi, sehingga nilai kewajiban lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Selanjutnya yaitu untuk penyajian dan juga pengungkapan laporan keuangan. Pada tahun 2024, Mayora menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 1 dengan struktur rapi dan juga lengkap, sehingga pengguna lebih mudah memahami posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan. Kebijakan akuntansi dijelaskan secara transparan dalam catatan laporan keuangan yang mencakup metode penilaian persediaan, penyusutan aset, dan pengakuan pendapatan. Selanjutnya yaitu konsep modal dan juga pemeliharaan modal. Nah, PT Mayora sendiri ini menggunakan konsep modal finansial, di mana modal diukur berdasarkan ekuitas pemegang saham, sehingga pengguna laporan dapat menilai kekuatan dan stabilitas finansial perusahaan. Pada tahun 2024, meskipun Mayora membagikan dividen sebesar 1,229 triliun rupiah, ekuitasnya tetap meningkat dari 15,28 triliun rupiah menjadi 17,10 triliun rupiah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa modal perusahaan ini dikelola dengan baik. Pemeliharaan modal ini penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi risiko bisnis seperti fluktuasi harga bahan baku dan juga nilai tukar, sekaligus memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2024 ini menunjukkan kondisi finansial yang kuat, liabilitas yang baik, serta kinerja operasional yang stabil. Baik, cukup sekian pembahasan analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.